Luar biasa Bapak Ibu. Mitra-mitra sinergi seluruh Indonesia, apa kabar? Di sebelah kiri saya yang lagi gelap-gelapan, apa kabar? Seorang untuk meraih sukses harus menampakkan semangat yang luar biasa. Sebelah kanan saya, apa kabar? Semuanya, para calon peraih luxury berikutnya, apa kabar? Luar biasa, plus untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, tentunya Bapak Ibu hadir ke sini pengen menyaksikan. Saat ini Bapak Ibu mungkin menyaksikan, tapi di periode GSS berikutnya Bapak Ibu lah yang ada di panggung ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, banyak cerita di awal saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Banyak proses yang saya hadapi di sini Bapak Ibu. Banyak hal, banyak tantangan yang saya hadapi di sini Bapak Ibu. Saya dilahirkan 37 tahun yang lalu Bapak Ibu di Bengkulu sana. Mungkin Bapak Ibu tidak banyak yang tahu di mana itu Bengkulu. Saking terpencilnya Bapak Ibu, hujan pun belum masuk ke sana Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku semuanya, saya dilahirkan dari seorang pengusaha pertanian. Ini saya ganti Pak. Saya ganti, kata Pak Febrian harus diganti. Saya dilahirkan dari orang tua sebagai seorang petani. Tentu Bapak Ibu, yang namanya petani di Bengkulu sana Bapak Ibu, hanya menggarap sebidang sawah dan hasilnya pun tidak seberapa. Tapi saya salut dengan perjuangan mereka Bapak Ibu. Saya bangga dengan perjuangan mereka. Demi untuk menyekolahkan anak-anaknya, kedua orang tua saya rela Bapak Ibu pergi pagi, pulang malam, menggarap sawah demi anaknya kuliah. Tentu Bapak Ibu, harapan yang besar, harapan yang sangat besar dari kedua orang tua saya, untuk saya sebagai anak sulung, untuk saya sebagai anak yang paling tua Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kenapa saya begitu dahsyat, begitu bersemangat menjalankan ini? Karena mereka. Inilah Bapak Ibu, rumah saya. Mereka rela Bapak Ibu orang tua saya tidak memperbaiki rumahnya bocor demi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, perjuangan ini Bapak Ibu yang orang tua saya lakukan bertahun-tahun. Bapak Ibu, terus terang, mungkin Bapak Ibu melihat gubuk saya ini. Rubuk yang reot sudah mau rubuh. Orang tua saya berharap dari kuliah saya akan menjadi seorang pegawai negeri sipil di Bengkulu sana Bapak Ibu. Karena terus terang Bapak Ibu, di Bengkulu sana orang tua dengan anaknya menjadi PNS, mereka bangganya luar biasa. Mereka merasa mereka sudah sukses atas segalanya. Dari situ Bapak Ibu, saya pun sama. Di awal-awal kuliah, saya pun berharap Bapak Ibu, saya nanti akan menjadi seorang pegawai pemerintahan. Saya nanti akan mengabdi kepada negara.
Akan tetapi Bapak Ibu, cerita lain, cerita berbeda pada saat di akhir kuliah saya. Ada seorang teman saya Bapak Ibu, menyodorkan sebuah buku. Dan sebuah buku ini yang merubah pola pikir saya. Saya yakin Bapak Ibu tahu semua buku itu. Apa bukunya? Bukunya adalah Cashflow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Ini adalah buku sakti Bapak Ibu. Ya, saya sarankan kepada Bapak Ibu, jangan baca buku ini Pak. Kalau Bapak Ibu ya hanya pengen jadi pegawai biasa. Tapi jika Bapak Ibu ingin menjadi pengusaha, pebisnis, investor, orang yang sukses, bacalah Pak buku ini. Ini akan merubah pola pikir kita Bapak Ibu. Dari situlah Bapak Ibu, di akhir kuliah saya mulai menjalankan usaha. Saya mulai belajar untuk usaha. Saya mulai belajar untuk bisnis, mengembangkan bisnis Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Di awal-awal menjalankan bisnis, langsung Bapak Ibu gagal. Langsung gagal Pak. Tapi di situ saya tidak putus asa Bapak Ibu. Saya terus berjuang. Terus sehingga saya menerima ijazah kuliah saya Bapak Ibu. Dan saya katakan kepada ijazah kuliah saya, mohon maaf ijazah, tempatmu hanya di laci saja. Saya akan jadi pengusaha. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dari situ Pak, saya mencoba lagi berbagai macam usaha. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di tahun 2006 akhir Bapak Ibu, saya dikenalkan dengan sebuah produk, sebuah bisnis yang luar biasa. Dan di situ mengantarkan saya kepada kesuksesan pertama saya dengan penghasilan 2-3 juta per hari. 2007 sampai dengan 2010 Bapak Ibu. 2010 saya tergoda dengan investasi di luar sana. Saya mengambil beberapa investasi di luar sana yang ditawarkan oleh orang-orang yang tentunya belum saya kenal baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seluruh yang saya dapatkan dari bisnis tadi Bapak Ibu, dari 2006 sampai dengan 2010, ludes tidak bersisa. Bahkan menyisakan hutang. Terus terang Bapak Ibu, jikalau ada di luar sana kepada Bapak Ibu 10 orang yang menawarkan investasi kepada Bapak Ibu, dan investasi itu Bapak Ibu tidak kenal perusahaannya di mana, legalitasnya di mana Pak Bu. Dari 10 orang tersebut, 9 orangnya adalah penipu. Satu lagi siapa Pak? Satu lagi adalah orang yang baru belajar nipu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan tertipu dengan itu. Banyak Pak bisnis di luar sana yang baru-baru ini muncul ya, dengan skema investasi yang namanya memelas, tidak lama hilang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai cukup saya yang menjadi korbannya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Dari situ Bapak Ibu, terus terang, ujian demi ujian datang kepada saya. Bertubi-tubi Bapak Ibu, tidak karuan. Di 2011, alhamdulillah Bapak Ibu, anak pertama saya lahir. Dan pada saat saya dalam keadaan terpuruk, dalam saat saya dalam keadaan bangkrut, dokter memvonis anak pertama saya ada kelainan jantung. Jantungnya bocor Bapak Ibu. Anak pertama saya. Dokter menyarankan untuk operasi. Bapak, kalau Bapak anaknya pengen selamat, sediakan uang 200 juta untuk operasi jantung.
Saya tidak bisa berkata-kata Bapak Ibu di situ. Saya hanya bisa terdiam. Pertama, saya tidak punya uang. Saya udah tidak punya apa lagi Bapak Ibu. Saya hanya punya satu motor dan itu pun kredit. Dan 4 bulan kemudian Bapak Ibu, tepatnya April 2011, Allah lebih sayang anak saya. Sehingga anak saya diambil duluan oleh Allah. Bak tersambar petir di siang bolong Bapak Ibu. Sudah keadaan ekonomi yang terpuruk, ditambah lagi anak pertama yang Allah ambil duluan. Lumayan butuh waktu yang lama Bapak Ibu untuk saya mengembalikan mental saya. Saya hanya berdiam di rumah Bapak Ibu waktu itu, nggak kemana-mana. Berdiam di kontrakan saya dengan istri saya. Saya hanya menghibur istri saya agar istri saya tetap bersemangat. Cukup lama Bapak Ibu, cukup lama kondisi ini menimpa diri saya. 1 tahun kemudian baru saya memberanikan diri untuk ketemu lagi dengan teman-teman, untuk berani keluar, bergaul lagi dengan teman-teman, memulai lagi usaha. Pada saat itu saya tidak punya pekerjaan Bapak Ibu. Saya tidak punya usaha, tidak punya bisnis. Dari situ Bapak Ibu, saya mulai mencoba beberapa bisnis. Mulai dari ternak domba. Setiap harinya kita ngarit Bapak Ibu, ngambil rumput. Akan tetapi Bapak Ibu sama, hasilnya pun belum ada. Sehingga sampai suatu ketika Bapak Ibu, pada saat ojek online pertama kali masuk ke Bandung Bapak Ibu, saya merasakan bahwa ini adalah sebuah solusi untuk saya bisa bertahan hidup Bapak Ibu ketika itu. Lumayan, saya dengar di Jakarta Bapak Ibu, katanya bisa menghasilkan 500 sampai dengan 1 juta dalam waktu 1 hari. Di situ pun Bapak Ibu, saya ambil. Saya daftar dengan teman saya. Dengan teman-teman saya beramai-ramai datang ke situ Bapak Ibu daftar. Luar biasa Bapak Ibu. Enggak kuat saya Pak. Enggak kuat. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu harus bentrok dengan ojek pangkalan. Pernah satu ketika Bapak Ibu, saya ditungguin di depan gang gara-gara ngambil penumpang di komplek Bapak Ibu. Sakit Bapak Ibu. Beginilah rasanya mencari sesuap nasi. Dari situ Bapak Ibu, saya lakukan selama kira-kira 6 bulan. Saya bertahan. Dan di akhir-akhir bulan ke-6 Bapak Ibu, datang sosok makhluk yang menurut saya makhluk ini Bapak Ibu ditakdirkan Allah sebagai penolong saya. Beliau datang ke saya, Pak Andi, ini ada sebuah usaha, ini ada sebuah peluang. Ayo kita jalankan usaha ini. Ayo kita jalankan bisnis ini. Siapakah dia yang menawarkan kepada saya Bapak Ibu? Beliau adalah si tukang ojek pada zaman itu Bapak Ibu, Bapak Bari Purnomo. Terus terang Bapak Ibu, saya bareng dengan beliau dari awal membangun bisnis ini Bapak Ibu. Dari sisa uang Rp25.000 yang kami punya Bapak Ibu, itu pun kami bagi 2. Kami bagi 2. Plan, sampean kan anaknya banyak, 15.000 ya. Saya 10.000 aja. Di situ Pak. Bisa ditanyakan kepada Bapak Bari. Dan pada saat Bapak Bari menawarkan kepada saya bisnis ini Pak, saya pun melihat, menatap muka Pak Bari.
Coba lihat Pak, yang sisi kirinya. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak kalau ada orang yang sosoknya begitu Bapak Ibu, ya, nawarin bisnis miliaran. Pak Andi, ini bisnis potensinya miliaran Pak. Dahsyat ini bisnis. Gitu dia bilang Pak. Ya, saya menatap wajah Pak Bari. Yang benar ini. Benar. Terus, ya udah ayo kita datang ke seminarnya. Beliau bilang gitu Pak. Datang kami Pak. Datang ke seminarnya Pak, di seminar kan dijelaskan bla 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 bla. Selesai Pak. Saya langsung bilang ke Pak Bari, Pak Bari, hari ini saya gabung Pak. Pak Bari pun menyambut dengan semangatnya. Siap, oke. Saya bilang ke Pak Bari, tapi Pak, saya nggak punya uang. Boleh nggak? Pak Bari pinjemin dulu saya uang. Pak Bari langsung semangat Pak. Karena melihat kan yang ditawarin ini kan sarjana beneran gitu kan. Yang ditawarinnya kan, ini kali aja dia ngelihat, wah ini orang potensi gitu kan. Ya, Pak Bari pinjemin dulu saya uang. Siap. Pak Bari dengan lantang mengatakan, bro, tapi saya hanya punya 300.000 bro. Gitu Pak dibilangnya. Pak Bari bilang demikian. Sisanya kamu cari lagi lah di luar sana. Oke lah, saya ambil Pak. Saya ambil dan di situ Pak, saya mulai terdaftar menjadi mitra PT BES. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari demi hari saya lalui dengan Pak Bari Pak. Siang dan malam, presentasi Bapak Ibu, satu motor, kadang naik motor Shogun Pak Bari, pinjaman dari Pak Haji Febrian. Terkadang juga Pak, naik motor saya yang motor kreditan. Kita sambangi Pak, teman. Kita ketok rumahnya Pak. Bahkan jam 2 malam pun kita beranikan diri untuk mengetok rumah teman kita. Demi menawarkan bisnis ini. Ini yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu, tentunya banyak sekali rintangan yang kami hadapi. Suatu ketika Bapak Ibu kami hadir, kami datang kepada teman kami yang ada di Cimahi sana Bapak Ibu. Pada saat hadir, di sana kami ketemu dengan istrinya. Ibu, maaf, Bapak ada. Ibunya bilang, ada Pak di dalam, tunggu bentar ya. Ibunya masuk Pak. Ibunya masuk, habis itu keluar lagi. Pak, maaf, Bapaknya lagi istirahat, kayaknya nggak bisa diganggu. Kebetulan Pak Bu, datang waktu asar waktu itu. Datang waktu asar, kami pun pamit. Bu, kami sholat asar dulu ke masjid. Siapa tahu nanti selepas asar Bapaknya sudah bangun. Kami pengen bersilaturahmi, kami pengen bercerita-cerita dengan Bapak. Singkat cerita Bapak Ibu pulang dari sholat asar, kami kembali ke rumah tersebut. Apa yang kami dapatkan Bapak Ibu? Ibunya langsung bilang pada saat kami sampai, mohon maaf Bapak Bari, Bapak Andi, kayaknya Bapaknya mau istirahat dulu, jadi tidak bisa diganggu untuk hari ini. Luar biasanya Pak. Hati saya langsung berkata, ya Allah, beginilah perjuangan. Saya saat itu terus terang Bapak Ibu, belum kebayang Bapak Ibu bakal naik Pajero. Belum kebayang. Saya menatap wajah Pak Bari. Plan, karena saya memanggil beliau Aplen. Jadi saya panggil, Plan, gimana ini? Beliau pun bilang kepada saya, teman kamu masih banyak kan? Masih, saya bilang Pak. Ya, hayu berangkat, kita temui teman kamu yang lain. Lupakan dia. Itu kata Pak Bari. Satu demi satu Bapak Ibu, satu demi satu kami temui. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, mulai menemukan partner-partner bisnis yang mau diajak bekerja sama. Karena apa waktu itu Bapak Ibu? Mereka bertanya kepada kami, bertanya kepada saya, bertanya kepada Pak Bari, Pak, di bisnis ini udah ada buktinya belum? Belum. Kita bilang gitu Pak. Karena waktu itu memang belum ada buktinya Bapak Ibu. Belum ada yang nerima mobil. Ya.
Terus prospekan kita bilang apa? Ya terus, kalau belum ada buktinya gimana dong? Masa bisnisnya katanya miliaran tapi belum ada bukti? Pak Bari dengan lantang Pak, langsung memutus pembicaraan saya. Pak, mohon maaf, untuk masalah bukti, nanti kita yang akan jadi buktinya. Itu beliau bilang Pak. Di situ terus terang Bapak Ibu, saya terdiam. Ya Allah, benarkan apa yang dikatakan Pak Bari. Saya hanya bisa bilang begitu Bapak Ibu. Saya yang bisa bilang itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di situ ketemu partner-partner bisnis. Ada Pak Yosadrak, ada Pak Perino Pirona, ada Pak Rizky Utama, atau Pak Anwar, ada Pak Didin, ada Pak Taufik Had, dan lain-lain Bapak Ibu. Banyak sekali yang gak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di awal munculnya Mokes, 2 bulan saya hampir berbarengan dengan Bapak Bari Purnomo menerima mobil pertama kami. Menerima Mokes pertama kami. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di sini membuktikan bahwa betul kami yang menjadi buktinya. Dari situ pun Bapak Ibu, dari situ pun karena saya udah bertekad di hati saya Bapak Ibu. Mokes pertama saya persembahkan untuk kedua orang tua saya untuk daftar haji. Selang 2 minggu kemudian Bapak Ibu, muncul lagi Mokes kedua. Selang 3 minggu kemudian Bapak Ibu, sebelum puasa, muncul lagi Pajero Bapak Ibu. Dan pada saat Pajero muncul Bapak Ibu, di sini bukan bermaksud ria Bapak Ibu. Mokes kedua saya serahkan lagi kepada Pak Haji Febrian. Pak Haji, tolong saya Pak, mobil ini tolong wakafkan ke masjid yang membutuhkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Haji Febrian langsung Pak Bu mewakafkan Mokes kedua tersebut. Tidak lama, 1 bulan kemudian Pajero kedua pun cair. Dan terus bertubi-tubi Bapak Ibu, rezeki bagai mengalir air deras Bapak Ibu, sampai dengan luxury. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada saat menerima luxury pun, 1 buah luxury saya persembahkan untuk rumah orang tua saya dan mertua saya. Saya bisa berangkat umroh bersama-sama keluarga besar saya Bapak Ibu. Dan saya persembahkan sebuah rumah untuk orang tua saya. Rumah yang tadinya sudah mau roboh Bapak Ibu, dibangun kembali. Lumayan Bapak Ibu, untuk orang tua saya di Bengkulu sana. Sebuah rumah yang tidak begitu besar, ukurannya cuman 8 kali 30 meter, saya persembahkan untuk orang tua saya. Itu rumah-rumah sebelahnya Pak. Begitulah di kampung saya. Lihat sebelah kirinya, lihat sebelah kanannya. Ini adalah persembahan luar biasa untuk orang tua saya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kenapa saya begitu bersemangat Bapak Ibu menjalankan bisnis ini? Kenapa saya begitu antusias Bapak Ibu menjalankan bisnis ini? Alasannya adalah kedua orang tua saya dan anak istri saya. Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah alasan saya. Saya melihat di wajah kedua orang tua saya, sudah banyak keriput yang muncul Bapak Ibu. Saya berkata kepada diri saya, jika saya hanya menjadi seorang pegawai biasa, kapan saya akan bisa mendaftarkan mereka haji? Dan jika saya hanya seorang pegawai biasa, kapan saya bisa mempersembahkan rumah untuk mereka? Dan jika saya Bapak Ibu hanya menjadi pegawai biasa, kapan saya dan keluarga saya punya rumah?
Dan jika saya hanya menjadi pegawai biasa, kapan saya bisa meraih impian-impian saya? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jika Bapak Ibu merasakan hal yang sama dengan saya Bapak Ibu, maka jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Majulah, berjuanglah Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu merasakan mempunyai impian yang sama dengan saya, maka jangan pernah mundur Bapak Ibu. Teruslah maju, berjuang, berjuang, dan berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, menangisnya nanti saja Bapak Ibu. Nanti saja menangisnya. Tidak usah menangis pada saat Bapak Ibu ditolak. Tidak usah menangis Bapak Ibu. Menangisnya nanti saja Bapak Ibu. Menangisnya di sini Bapak Ibu. Di panggung ini Bapak Ibu. Di panggung ini. Pada saat Bapak Ibu menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk sukses kita pegang dua hal saja. Pertama semangat, yang kedua istiqomah. Dengan istiqomah Bapak Ibu akan mengantarkan Bapak Ibu pada tujuan. Dan dengan semangat akan menentukan seberapa cepat Bapak Ibu mencapai mokes luxury Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih sempurna daripada saya. Dan saya yakin Bapak Ibu lebih dahsyat daripada saya. Mari Bapak Ibu berjuang demi keluarga, berjuang demi orang-orang yang kita cintai. Terus berjuang, berjuang, berjuang. Dan akhirnya panggung ini memiliki milik Anda sebagai pemenangnya. Saya Andi Alita Putra. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bapak Andi Alita Putra. Semangat dan istiqomah hanya dua untuk menjadi seperti beliau. Beliau berpelukan dengan sejarahnya beliau. Beliau yang memang mengajak Bapak Andi ya, seperti tadi yang diceritakan di success story-nya. Luar biasa. Saya jadi terharu banget ya. Sangat inspiratif sekali. Terima kasih Pak Bari ya. Saya kenal beliau dari tahun 2004-2005 ya. Dari 2004-2005, Masya Allah, saya sangat bersyukur sekali bisa dibantu oleh orang seperti beliau yang tidak pernah dari awal saya memulai program SLC. Pak Suroto dan Pak Andi Alita adalah dua orang yang belum pernah bolos sama sekali ikut program SLC. Termasuk tadi pagi. Luar biasa. Insya Allah Anda semuanya bisa seperti Bapak Andi Alita. Insya Allah. Iya, sangat luar biasa sekali. Sampai Bapak Direktur kita juga naik ke atas pentas untuk memberikan penghargaan tentunya. Dan seperti disampaikan bahwa Bapak Andi Alita dan Bapak Suroto adalah yang tidak pernah absen SLC. Iya, betul sekali. SLC ya, jadi itu benar-benar. Jadi selain mendapatkan penghargaan, juga beliau secara istiqomah tadi kan ya. Iya betul, semangat dan istiqomah. Mudah-mudahan yang ada di sini selanjutnya bisa menjadi seperti Bapak Andi Alita Putra. Tepuk tangan untuk Anda semua yang ada di sini.